Elon belum datang ke Ilon. satu kelompok baru mau presentasi tato bagi kerja le, belum pulang le, sore le, telepon. saya juga lapar belum makan lah. Ke Ilon di mana ya? Elon sudah angkat. Dia masih di istan. Dia di Istanbul. Tali Buat apa jauh begitu? Dengkani le. Ya mas, kita lanjut latihan nanti dia datang. Males. Oke, toh. Baru datang. Kak Ilo deh, kita setengah jam di sini. Halo guys. Bisa latihan hanya 2 orang, harus 3 orang. Besok kita presentasi le. Sudah le. Belum pulang le, sore le. You know lah, sama si ketemu pacar. Enggak lama, ini harus cepat mengerti yo. Anak ayah belum pulang kerja kayak gitu. Pasti bete lapar le. Masuk. Atau latihan 1 kali. Baru pulang. Oke? Pasti bisa lah. Aman. Cepat su, biar dia begini. Duluan ya. Jangan sama-sama. Dari. 4. Sini. Deh. Pilai tahu sepi begini beto sebuat kios mendingan buat keribut supaya rame. Halo bebe tiba susu ada yang beli di bibi kios. Hina aduh saya mau beli apa? Besan datang beli bebe oh. Jadi mau datang buat apa? Mau datang kau ajak bibi main kelereng. Main kelereng kau bibi bosan di rumah. Mas lu ajak main kelereng? Lu pikir lu anak kecil beta nak? Mau subi kalau bibi Tanggapan saya, yang pertama, pengaruh bagi seorang anak dengan berbahasa gaul. Yang pertama, anak akan susah untuk beradaptasi di luar lingkungan. Contohnya seperti dari kampung ke kota, akan susah untuk berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua, anak juga akan sulit untuk beradaptasi, contohnya seperti bersaing di era globalisasi dan juga di sekolah-sekolah nasional nanti. Baik, saran dari saya yang pertama kepada orang tua. Orang tua harus mendidik anak dengan baik dan benar, contohnya seperti dengan cara berbahasa yang baik dan benar. Yang kedua, kepada guru-guru di sekolah agar mendidik anak itu dengan sebaik mungkin, terutama kepada guru bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, jika seseorang dari kecil sudah terbiasa menggunakan bahasa gaul, itu sangat akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di mana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah identitas bangsa kita. Jikalau dari kecil saja karakternya sudah terbiasa menggunakan bahasa gaul, bahasa asing, maka secara terus-menerus ke depannya bahasa Indonesia kita tidak akan tergunakan dengan baik. Kalau bukan kita yang menggunakannya, yang mengajarkan anak-anak kita, siapa lagi? Selamat sore semuanya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Jadi pada umumnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Karena ketika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, itu nanti akan membuat kita kesulitan ketika kita beradaptasi dengan orang lain. Karena kita keseringan menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya-gaya kita sendiri. Jadi saya harap kepada teman-teman semua bahwa usahakan supaya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, supaya ketika kita keluar dari daerah kita sendiri,
kita bisa beradaptasi dengan orang lain dengan cara bahasa Indonesia yang baku dan benar. Jadi, mengapa sebagai masyarakat Indonesia kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita turut menjaga agar bahasa Indonesia tetap lestari. Hal ini karena semakin banyak kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan bahasa Indonesia kita akan tetap lestari. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan jati diri kita. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu akan meningkatkan rasa nasionalisme kita, di mana semakin banyak kita mempelajari bahasa Indonesia, kita akan semakin tahu bagaimana asal-usulnya, dan itu akan menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka akan mempermudah komunikasi kita dengan sesama kita dari daerah lain, karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menjadi penghubung antar sesama dari berbagai daerah. Yang keempat, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu akan mencerminkan pribadi kita yang baik. Karena ada pepatah yang mengatakan, bahasamu atau tuturmu adalah cerminan kepribadianmu. Sehingga jika kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka orang akan melihat bahwa kamu adalah pribadi yang santun. Jadi, mari kita lestarikan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa yang baik adalah cerminan pribadi yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah cerminan kepribadian bangsa yang baik.